Oke, untuk sekedar info aja, ini adalah alur cerita pertama Mimin yang Mimin baru buat ya. Karena ini baru pertama kali bikin konten seperti ini ya, alur cerita. Jadi bila ada kesalahan misalkan seperti apabila ngomongnya belepotan atau gimana ya, mohon maafin ya. Atau mungkin alur cerita yang saya bawain kurang menarik atau gimana, atau dari segi apapun, dari suara atau gimana pun, jika kurang nyaman ya mungkin bakal Mimin perbaiki lagi. Karena ini baru video Mimin yang pertama dan coba-coba baru belajar juga ya guys ya. Karena bikin video seperti ini ternyata ya lumayan susah lah ya. Perlu ini dan itu. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Cerita diawali dengan seorang pemuda yang tiba di sebuah kota bernama Kota Solon. Dan sebenarnya pemuda ini sudah meninggal saat ketahuan mencuri, dan akhirnya dirasuki oleh si MC kita ya guys ya. Identitas asli dari pemuda yang dirasuki oleh si MC ini sebenarnya adalah anak haram dari keluarga bangsawan bernama Orlando. Dan nama si MC kita kali ini adalah Richard Orlando. Jadi kita panggil aja dengan nama Richard ya guys ya, biar lebih mudah. Oke, setelah si Richard memasuki kota Solon, akhirnya dia menemui dengan Lord Kota Solon dikarenakan ayah si Richard yang bernama Calvin Orlando telah meninggal dan sedang memilih penerus baru untuk memimpin keluarga Orlando. Tapi dikarenakan saudara tiri si Richard ini ingin menjadi kepala keluarga Orlando, dan si Richard ini hanyalah sebuah anak haram, maka si Wenger ini ingin mengeluarkan si Richard dari keluarga Orlando. Si Wenger ini adalah saudara tiri si Richard ya guys ya. Agar rencana Wenger menjadi kepala keluarga Orlando bisa berjalan dengan mulus tanpa ada gangguan gitu ya guys ya. Dan apabila si Richard ini mau menghapus nama Orlando dalam namanya, maka si Wenger ini akan memberikan hadiah kepada Richard sebesar 500 koin emas untuk Richard membuat wilayah barunya dia sendiri. Tapi dikarenakan si Richard ini sudah bukan Richard yang dulu lagi, maka dia memakai trik licik agar dia mendapatkan hadiah lebih banyak lagi. Dan akhirnya si Richard pun berhasil menaikkan hadiahnya menjadi 1000 koin emas plus pinjaman bebas bunga selama itu meminjam di kota Solon. Tapi dengan syarat si Richard harus membeli barang dari kota Solon, dan akhirnya si Richard pun setuju. Dikarenakan si Richard ini membutuhkan pasukan untuk membuat wilayah barunya, maka si Richard ini ingin membeli budak kaum barbarian yang ada di kota Solon. Lord Kota Solon pun meremehkan si Richard dikarenakan kaum barbarian ini terkenal susah untuk dikendalikan dan suka memberontak. Tapi si Richard ini cukup percaya diri dengan kemampuannya yang sekarang ya untuk mengendalikan para kaum barbar, yang membuat Lord Kota Solon agak terheran-heran dan menatap si Richard dengan serius. Dan akhirnya pun si Richard diantarkan oleh pelayan Lord Kota Solon ke tempat membeli budak barbar yang berada di Colosseum. Oke, di sini sebelum sampai ke Colosseum, kita di sini diceritakan kilas balik gimana si Richard ini meninggal dan gimana si MC ini bisa mengambil alih tubuh si Richard sampai si MC mendapatkan sebuah Lord System. Oke, di sini diceritakan bahwa si Richard ini meninggal dikarenakan dia dipukuli sampai mati dikarenakan dia diketahui sedang mencuri. Oke, singkat cerita aja ya guys ya, karena biar nggak lama-lama. Setelah si Richard meninggal dan akhirnya si MC ini mengambil alih tubuh si Richard yang sudah terbangkitkan plus diberi kekuatan berupa Lord System yang akan membuat dia nanti jadi OP. Oke, kita lanjut ke cerita setelah flashback. Dan akhirnya si Richard pun sampai di Colosseum, dan tanpa lama-lama lagi dia langsung menaiki sebuah mimbar. Di atas mimbar dengan lantangnya si Richard pun langsung mengumumkan pada kaum barbarian yang terkenal kuat dan susah untuk diatur itu. Dia mengumumkan bahwa semua kaum barbarian yang ada di tempat ini semuanya telah aku beli dari Lord Kota Solon.
Jadi bila di antara kalian ada yang tidak suka, maka kalian bisa bertarung melawanku. Bila kalian menang, maka aku akan membebaskan kalian. Tapi jika kalian kalah, maka kalian harus mau bertarung untukku dan menjadi prajuritku. Dan salah satu di antara kaum barbar pun menjawab, bergulat, hah? Itu salah satu keahlian kelompok kami. Jangan menangis ya kalau sampai kau kalah. Dan penantang itu adalah Russell dari kelompok Barbarian Highlander. Aku Richard Pompine, majulah. BTW di sini nama belakang Richard udah diganti ya, bukan Orlando lagi, karena dia udah keluar dari keluarga bangsawan Orlando. Oke, BTW kita lanjutkan lagi ke pertarungan si Richard melawan si Russell. Kelompok Barbarian Highlander, dan di sini pun sampai membuat si mbak-mbak Kolesium gemuk ini pun tak percaya bahwa ada seorang bangsawan yang mau melawan orang barbar yang terkenal kuat dan susah diatur. Si mbak-mbak gemuk ini pun cemas, karena apabila terjadi apa-apa sama si bangsawan ini di Kolesium, maka dia takut mendapat masalah besar, setidaknya terkena penurunan jabatan. Maka dari itu dia agak panik ketika mendengar si Richard ini mau melawan orang barbar ini. Para kelompok barbar ini pun tertawa sambil menyepelekan bangsawan ini. Mereka pun bilang ke si Russell, "Oi Russell, jangan terlalu keras-keras ya pada bocah itu. Takutnya jika dia mati nanti kau akan dapat masalah." Mereka mengatakan itu sambil tertawa mengejek. Si Russell pun menjawab, "Hehehe, aku tidak akan memberikan dia ampun." Dan setelah itu si Russell pun langsung melompat ke arah si Richard. Russell pun mulai dengan membenturkan kepalanya ke kepala si Richard. Tidak di situ aja, dia langsung meninju si Richard tanpa ampun dan dilanjutkan membanting si Richard ke tanah. Russell ini benar-benar tanpa ampun menghajar si Richard. Ketika si Russell sudah merasa dia menang, tiba-tiba si Richard ini menggenggam kaki si Russell, dan akhirnya dia pun bangkit kembali, sentak membuat si Russell ini pun terheran-heran. "Bagaimana kamu bisa bangkit lagi ketika aku sudah menghajarmu seperti itu?" kata si Russell. Richard pun menjawab, Aku khawatir kau akan bilang aku menindasmu jika aku biarkan kau menyerang duluan. Bagaimana kau masih baik-baik saja? Padahal aku sudah menghajarmu seperti itu. Sambil tubuhnya dibanting ke tanah oleh si Richard. Richard pun mengeluarkan kekuatannya yang telah dia latih dari Lord System selama bertahun-tahun, yang membuatnya mengeluarkan aura kekuning-kuningan yang mengitari tubuhnya. Dan Richard pun mengatakan, "Bagaimana mungkin aku akan dikalahkan oleh seseorang dengan skill selemah itu?" Si Russell pun tak terima dia dibilang lemah. "Dasar kau brengsek." Dia mengumpat sambil dia melompat ke arah si Richard dan ingin menghajarnya lagi. Tapi kali ini berbeda. Dia dengan mudah dikalahkan oleh si Richard. Hanya dengan beberapa gerakan saja. Set. Kelar ya guys ya. Si Russell pun tak percaya dia dikalahkan dengan mudahnya. Jadi si Russell pun mencoba untuk menantang si Richard lagi. Setelah mencoba menantang beberapa kali, si Russell pun tetap sama bisa dikalahkan dengan mudah oleh si Richard, yang membuatnya bonyok babak belur. Dan ketika si Russell ingin menantangnya untuk kesekian kalinya, ada seseorang yang menghentikannya, dan dia adalah Chief. Dia adalah cewek barbar yang terkuat di antara mereka. Dan dia mau menggantikan si Russell untuk melawan si Richard. Richard pun menjawab, "Ya boleh-boleh aja." Tapi tiba-tiba status window muncul. Barbarian Gunter telah terdeteksi sebagai hero, yang membuat si Richard sedikit tidak fokus untuk beberapa saat. Pertarungan pun dimulai. Richard melawan Chief. Di sini pun si Richard juga ingin sekalian mengetes seberapa kuat seorang yang berstatus hero. Tanpa basa-basi lagi, Chief pun melompat menyerang ke arah si Richard dan menghantam tangannya ke arah si Richard. Beruntung si Richard berhasil menghindarinya, yang membuat serangannya mengenai tanah, di mana membuat tanahnya menjadi hancur berkeping-keping karena efek dari serangan si Chief.
Nggak sampai di situ saja, si Chief pun mengambil bongkahan besar dari tanah yang ia hancurkan tadi, lalu melemparkan ke arah si Richard. Si Richard pun terkena telak dari serangan si Chief tadi. Kaum barbar pun bersorak untuk si Chief karena mereka pikir mereka sudah menang dan akan dibebaskan dari perbudakan mereka. Di sisi lain, mbak-mbak gemuk ini sedikit panik karena dia pikir si Chief ini sudah membunuh si Richard yang akan membuatnya dalam masalah besar. Tapi tak disangka si Richard pun berhasil bangkit dan ia pun mengatakan ini bongkahan material yang bagus sambil mengangkat bongkahan batu yang dilempar si Chief tadi, yang membuat mereka kaget dan tak percaya ternyata si Richard masih selamat dari serangan si Chief tadi. Si Richard pun berkata dengan nada sedikit meremehkan, serangan seperti itu tak akan bisa mengalahkanku, sambil tetap mengangkat batu besar tadi dengan satu tangannya, yang membuat si Chief pun sedikit kesal, yang akhirnya si Chief pun menyerang si Richard secara tiba-tiba dengan rantai borgol yang ada di tangannya sambil mengatakan maafkan aku, kau kalah, yang membuat si Richard tersungkur ke tanah sambil terikat rantai borgol yang ada di lehernya. Si Richard pun santai saja sambil tertawa dan memuji si Chief. Ho, kau sungguh luar biasa, sambil si Richard memutuskan rantai borgolnya dengan mudah dengan kedua tangannya. Sentak membuat orang-orang yang berada di sana pun kaget. Bagaimana bisa dia memutuskan rantai besi yang dibuat oleh pengrajin terbaik dwarf? Si Chief pun terheran-heran. Rantai yang sudah lama membelengguku, dia dengan mudah menghancurkannya dengan tangan kosong. Cepat, kuat, dan memiliki strategi yang luar biasa. Kau cocok jadi bawahanku, kata si Richard, yang sambil membetulkan posisi berdirinya dan juga membersihkan debu yang ada di bajunya. Si Richard pun sekarang mulai serius. Dia pun mengeluarkan kekuatannya sambil mengepalkan tangannya dan meninju si Chief dengan kuat, yang membuat si Chief pun terpental. Tak sampai di situ saja, si Richard pun menyerang menuju ke arah si Chief, yang akhirnya si Chief pun terjatuh ke tanah sambil dicekik oleh si Richard. Dalam pikiran si Chief pun berkata, ini buruk, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu si Chief pun mengaku kalah kepada si Richard dan berkata, jika kau ingin balas dendam dengan perbuatanku tadi, maka lakukanlah. Dan tiba-tiba krak, borgol yang ada di tangan dan lehernya pun hancur. Sekarang kau punya dua pilihan, menantangku hingga semuanya kalah, atau kedua, ikut aku dan kita akan menjadi kuat bersama-sama. Mereka pun akhirnya berjabat tangan yang menandakan mereka setuju. Si Chief pun setuju dengan pilihan yang kedua. Dan setelah itu si Chief pun mengumumkan kepada semua orang barbar yang ada di sana, mulai sekarang dan seterusnya bangsawan ini akan menjadi pemimpin baru kita. Dan para kaum barbar pun bersorak, semua mulai sekarang dan seterusnya kami akan mengikutimu, yang membuat mbak-mbak gendut ini sedikit kebingungan dan tak percaya ternyata bangsawan itu mampu menaklukkan dan menundukkan orang barbar yang terkenal kuat dan susah diatur itu. Sedangkan pelayan tuan kota yang mengantarkan si Richard ke Kolesium sebelumnya itu pun berkata, pantas saja si tua Orlando itu mewariskan nama keluarganya kepadanya. Ternyata dia memang benar-benar pantas menyandang nama Orlando. Lalu tidak lama status Window pun muncul. Prajurit barbarian Highlander telah meminta untuk ikut kelompok Anda. Terima. Dan akhirnya pun diterima. Dan mungkin cukup sekian aja ya guys ya. Untuk lanjutannya ya nunggu Mimin bikin video baru lah ya. Oke, bye bye guys. Jika kalian suka, like, comment, dan subscribe ya. Bye guys, see you next video.